Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan kita untuk hari ini 27 Desember tahun 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk dengarkan firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 27 Desember tahun 2020 dengan judul Berbagi Kemuliaan Yesus. Berbagi Kemuliaan Yesus. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 24. Sekali lagi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 24. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan kita adalah bukti pasti akan kemenangan orang-orang kudus Allah atas kematian dan kuburan, dan janji bahwa surga terbuka bagi mereka yang mencuci jubah karakter mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Yesus naik ke Bapa sebagai wakil umat manusia, dan Allah akan membawa mereka yang mencerminkan gambarnya untuk disaksikan dan berbagi dengan dia kemuliaannya. Ada rumah bagi para musafir bumi, ada jubah untuk orang benar dengan mahkota kemuliaan dan telapak tangan kemenangan. Di dunia yang akan datang, semua yang telah membingungkan kita dalam pemeliharaan Allah akan menjadi jelas. Hal-hal yang sulit dipahami kemudian akan menemukan penjelasan. Misteri anugerah akan terungkap di depan kita, di mana pikiran kita yang terbatas hanya menemukan kebingungan dan janji yang rusak. Kita akan melihat keserasian yang paling sempurna dan indah. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya paling berat. Sewaktu kita menyadari perhatian lembut dari Dia yang membuat semua hal bekerja bersama demi kebaikan kita, kita akan bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Mari kita memperhatikan lebih sungguh-sungguh kebahagiaan yang akan datang itu. Biarkan iman kita menembus kabut kegelapan dan memandang Dia yang mati karena dosa-dosa dunia ini. Ia telah membukakan gerbang-gerbang Firdaus kepada semua orang yang menerima dan percaya akan Dia. Kepada mereka dikaruniakannya kuasa supaya menjadi putra dan putri Allah. Biarlah segala derita yang menyakiti kita dengan sedihnya menjadi pelajaran yang akan menuntun kita, mengajar kita maju ke depan menuju tanda kemenangan panggilan kita dalam Kristus. Biarlah pikiran kita terdorong supaya bersemangat bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Biarlah pengharapan ini menyukakan hati kita, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Kita pulang menuju ke rumah. Ia yang sudah sangat mengasihi kita sampai mati untuk kita telah membangun sebuah kota untuk kita. Yerusalem baru adalah tempat kita berhenti. Di sana, di dalam kota Allah, itu tidak ada duka, tidak ada ratap tangis, tidak ada nyanyian penghiburan untuk orang-orang yang hancur hatinya, dan kasih sayang yang terpendam tidak akan terdengar lagi. Saudaraku, di dalam kemenangan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus pada waktu kedatangannya yang kedua kali, maka kemuliaan itu akan menjadi lebih sempurna baik di dalam Yesus maupun kita
di dalam kesempurnaan itu akan merasakan kemuliaan itu lebih sempurna. Bahwa di dalam kemuliaan Yesus kita juga dimuliakan, kita dikembalikan kepada karakter, dan yang membungkus kita bukanlah jubah kita, tetapi jubah Yesus yang telah dibersihkan oleh darahnya sendiri untuk menyucikan segala dosa, pelanggaran, kecemaran yang ada pada diri kita. Maka pada saat ini dalam janji Allah melalui Yohanes 17:24 bahwa aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bahwa di dalam kemuliaan Yesus dia menginginkan kita sebagai umat-umatnya berada bersama dengan dia. Dalam kebahagiaan Yesus ketika dia mati untuk kita tidak sia-sia. Maka dalam kebahagiaannya itu dicampur dengan apa yang kita rasakan, maka di dalam kerajaan sorga itulah pertemuan yang paling indah yang belum pernah terjadi di dalam dunia ini. Tuhan kiranya memberkati pekabaran ini. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, dan sampai Yesus datang kita boleh diselamatkan bagi kerajaannya. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami lebih memiliki kerinduan untuk berada dengan Tuhan dalam kerajaan. Pagi ini Tuhan hamba berdoa khusus untuk keluarga Mustari Bobane di dalam kehidupan mereka setiap hari, baik dalam tugas tanggung jawab sebagai anggota keluarga, suami, istri, dan juga tanggung jawab di gereja. Tuhan memberkati. Lebih khusus bagi Ibu Sheni Mustari Bobane sebagai seorang ketua jemaat dalam pemeliharaan anggota-anggota jemaat, mendampingi pendeta dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Berkati juga jemaat Kema dalam membangun gedung gereja, berikan persatuan-kesatuan dalam setiap tanggung jawab mereka. Berkati juga pendengar renungan ini di mana saja berada. Biarlah berkat Allah menjadi bagian kami hari ini. Memasuki beberapa hari lagi kami tinggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Allah memberkati. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.